Di si aplikasi pinjaman online berani sebar data, maka kalian harus stop bayar pinjol dan juga utang kalian harusnya otomatis lunas. Nah, bener nggak sih hal seperti ini? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, berhubung banyak banget teman-teman yang request membahas tentang hal ini, apakah benar terkait masalah galbay pinjol, DC pinjol itu ketika mereka mulai sebar data, kita harus stop bayar dan utang kita dianggap lunas karena dianggap ya itu adalah mengganti biaya kerugian nama baik kalian atau data-data pribadi yang dicuri. Apakah benar utang kita akan lunas dengan sendirinya? Oke. Jadi ngomong-ngomong terkait masalah seperti ini, kita akan bahas dari dua sisi ya. Dari sisi administratif dan juga dari sisi pola kerja atau skema kerja atau fakta real di lapangannya seperti apa. Nah, dari sisi administratif tentu tidak bisa. Karena apa? Karena untuk penyebaran data itu, si pinjol biasanya tidak mau tahu dan tidak ngerti dan tidak berusaha untuk nggak tahu ya, nggak paham atau pura-pura nggak paham gitu ya. Jadi terkadang ada data kita yang disebar, contoh foto KTP kita, terus kemudian nomor-nomor HP kita itu disebar-sebar dan ya intinya nomor-nomor kontak-kontak darurat kita ataupun mungkin kontak yang ada di HP kita itu benar-benar disebarkan dan juga benar-benar diteror dan lain sebagainya. Itu adalah indikasi bahwa kita memang harus stop bayar aplikasi pinjol tersebut. Tapi dengan catatan ya kita harus kasih peringatan ke mereka dan kita laporkan ke OJK dan ke pinjol yang bersangkutan. Setiap teman-teman mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari DC pinjol, kalian harus menghubungi pinjolnya dan melaporkan hal ini. Karena terkadang si pinjolnya tidak mau mengakui bahwa orang atau DC yang menagih kalian tadi, yang melanggar aturan tadi itu adalah karyawan mereka. Itu kerap kali terjadi dan pura-pura nggak tahu sebenarnya DC-nya. Nah, cuman kalau udah kayak gini dan memang posisi kalian juga sudah tidak ada uangnya, lebih baik ya udah, toh data kalian sudah tersebar, ngapain kalian harus bayar lagi? Ngapain kalian harus pusing masalah utang? Udah biarkan aja, tapi tetap ditabung uangnya. Maksudnya gimana? Oke, sebenarnya saya bisa bayar, tapi ya bulan ini cuma bisa bayar setengah. Udah tabung aja uangnya. Berusaha untuk terus tidak mau bayar dengan catatan nanti ketika uang hutang pokok kalian sudah kumpul, nanti bisa minta negosiasi. Negosiasinya bagaimana? Ya pemotongan bunga dan juga denda. Jadi enteng, kalian balikin duit yang sudah kalian terima. Itu aja, tanpa bunga, tanpa denda. Itu yang harus kalian incar. Ya, untuk hal itu tentu saja ini prosesnya tidak mudah. Prosesnya butuh waktu, prosesnya butuh ekstra kekuatan mental yang luar biasa. Karena kalian pasti akan berhadapan dengan DC lapangan dan tentu saja mereka itu juga pasti nggak mau kalah juga berargumen. Tapi ya sekali lagi kalian juga harus kuat wawasannya. Kalian harus baca segala peraturan perundangan yang berkaitan dengan utang pinjaman online. Atau mungkin surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Itu juga teman-teman mungkin bisa manfaatkan ya. Jadi intinya adalah kita tidak boleh begitu saja menyerah terhadap masalah pinjaman online ini. Data kita disebar itu biasanya belum tentu kejadian, baru hanya ancaman-ancaman. Karena kalau mereka beneran kejar, sebar gitu ya, pasti kita bisa mengusutnya dan meminta pemerintah atau polisi untuk mengusutnya juga. Yang mana itu sebenarnya juga bumerang bagi pihak aplikasi pinjolnya ya. Jadi kalau memang ada oknum yang seperti itu, teman-teman tidak perlu takut, teman-teman amankan data kalian. Setidaknya uninstall aplikasi-aplikasi yang tidak perlu, barangkali kalian disisipin robot atau mungkin bot, atau paling gampang lebih baik reset factory HP, paling simple. Jadi ini akan membuat kalian insya Allah akan aman-aman aja dari gangguan atau teroran-teroran DC-DC pinjol yang lain tadi ya. Jadi sekali lagi tentu saja kita juga harus tahu dan sadar betul bahwa DC lapangan pinjol itu kemungkinan besar datang. Tinggal sekarang kita bagaimana cara mengatasi mereka, tinggal bagaimana sekarang kita untuk mencari sebuah solusi untuk menghadapi para DC-DC ini. DC datang adalah faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, bagaimana kita menyikapi dan bersikap ketika ada DC datang ke rumah, itu adalah faktor-faktor yang bisa kalian kontrol. Jadi, sekali lagi baca undang-undangnya, baca peraturannya, karena itu akan insya Allah akan membuat kalian jauh lebih mudah dan jauh lebih nyaman ke depannya. Ya, jangan lupa juga di follow akun Instagram dari OJK Indonesia, barangkali siapa tahu dari sana kalian bisa mendapatkan informasi terkini atau terbaru dari sebuah aplikasi pinjol. Jadi nanti ya siapa tahu kan pinjol kalian salah satunya pinjol ilegal teman-teman, itu ternyata mereka ditutup juga kan, jadi untung di kalian nggak perlu balikin lagi uangnya karena ya operasionalnya memang sudah tutup teman-teman ya.
Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi pembuka jalan keluar ketenangan hati kalian. Selalu minta petunjuk sama Allah, selalu minta pertolongan sama Allah, selalu minta dilapangkan rezeki sama Allah, dan selalu minta diberkahi serta dalam perlindungan Allah terus menerus. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.